Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat cahaya. Hari ini kita akan memasuki sebuah perjalanan yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Perjalanan menuju kedalaman ruh, menyentuh cahaya yang dibawa malaikat, dan merasakan kehangatan ilahi yang begitu lembut namun begitu nyata. Sebelum kita mulai, ambillah sejenak nafas, biarkan hati menjadi tenang, dan buka diri Anda untuk menyentuh pengalaman yang akan mengalir melalui kata-kata ini. Bayangkan, ada malaikat yang senantiasa hadir di sisi Anda, membawa cahaya yang dapat menuntun setiap langkah, setiap rasa, dan setiap hembusan nafas menuju ketenangan yang sejati. Saya ingin Anda ikut merasakan perjalanan ini bersama saya. Cobalah perhatikan detik ini. Adakah hati Anda bergetar? Adakah rasa damai menyelinap di dalam dada? Tuliskan di kolom komentar, saya siap membuka hati jika Anda merasakan panggilan itu. Mari kita bersama-sama menyelami cahaya yang selama ini menunggu untuk disentuh dan membiarkan ruh kita menemukan kedamaian yang hakiki. Bab 1. Panggilan dari alam cahaya. Sejak awal penciptaan, manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Ada bisikan halus yang seringkali tidak terdengar telinga, namun terasa jelas di kedalaman hati. Bisikan itu adalah panggilan dari alam cahaya, panggilan yang tidak pernah lelah mengetuk ruh manusia agar kembali mengingat asalnya. Cahaya bukan sekadar terang yang menyinari mata, melainkan sebuah bahasa rahasia yang menembus lapisan batin, membangunkan ruh yang tertidur. Setiap kali kita merasa rindu tanpa alasan, setiap kali air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, itulah tanda bahwa cahaya sedang berusaha menyentuh kita melalui utusan yang tidak kasat mata. Malaikat adalah pembawa pesan itu. Mereka tidak datang dengan gemuruh atau paksaan, tetapi dengan kelembutan yang mampu menembus dinding hati yang paling keras sekalipun. Mereka membawa cahaya yang bukan berasal dari dunia ini, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Ketika cahaya itu menyinggahi ruh, manusia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada kehangatan yang menenangkan, ada rasa damai yang mendalam, dan ada kerinduan yang membawa hati untuk kembali menoleh kepada Tuhannya. Namun seringkali manusia tidak menyadarinya. Dunia dengan segala hiruk-pikuknya membuat hati menjadi pekak, membuat mata batin tertutup. Padahal panggilan itu datang begitu lembut, seperti angin malam yang menyentuh kulit tanpa kita sadari. Setiap hening yang kita biarkan masuk sebenarnya adalah kesempatan untuk mendengar suara cahaya itu. Saat hati sedang resah, saat jiwa terasa kosong, disitulah cahaya sedang berusaha masuk, menawarkan jalan pulang bagi ruh yang mulai kehilangan arah. Panggilan dari alam cahaya bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disambut. Ia hadir bukan untuk merenggut, melainkan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang hampir padam dalam diri kita. Setiap orang memiliki saat di mana cahaya itu mengetuk, meskipun dengan cara yang berbeda. Ada yang merasakannya dalam doa, ada yang merasakannya dalam musibah, ada pula yang merasakannya dalam pertemuan singkat dengan seseorang yang membawa ketenangan. Semuanya adalah jendela bagi ruh agar kembali mengenal cahaya yang dulu pernah ia rasakan sebelum turun ke dunia. Dan ketika kita berani membuka hati, maka cahaya itu tidak hanya akan menyentuh, tetapi juga tinggal. Ia akan menjadi penuntun dalam langkah, penguat dalam kelemahan, dan pengingat ketika kita mulai terjebak dalam kelamnya dunia. Panggilan dari alam cahaya adalah awal dari perjalanan panjang ruh menuju kesempurnaan. Dan malaikat dengan setia akan terus menjadi pengemban rahasia itu, memastikan bahwa kita tidak pernah benar-benar tersesat dalam perjalanan hidup ini. Bab 2. Malaikat sebagai penjaga ruh. Di balik setiap langkah manusia, ada yang senantiasa mengiringi. Kita sering merasa sendiri dalam perjalanan hidup, padahal sesungguhnya ada makhluk suci yang ditugaskan untuk menjaga agar ruh tidak kehilangan arah. Mereka adalah malaikat, penjaga yang tidak terlihat, namun selalu hadir dalam setiap helaan nafas. Tugas mereka bukan hanya mencatat amal perbuatan, melainkan menjaga agar cahaya di dalam diri kita tidak padam, agar ruh tetap terhubung dengan sumber keabadian. Mereka adalah pengingat yang sunyi, namun tanpa mereka, kita akan mudah tersesat dalam gelapnya dunia.
Malaikat bekerja dalam diam, tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan apapun. Mereka menuntun kita melalui rasa, menghadirkan bisikan lembut ketika kita hampir jatuh ke dalam keburukan. Ada saat di mana hati tiba-tiba merasa berat ketika hendak melakukan kesalahan. Itulah pertanda tangan malaikat sedang menahan agar kita tidak terjerumus. Ada pula saat ketika hati kita terasa ringan untuk melakukan kebaikan. Meski tidak ada yang menyuruh, itulah tanda cahaya malaikat sedang mendorong ruh menuju jalan yang benar. Semua terjadi dengan sangat halus, hingga sering kali manusia tidak menyadarinya. Namun betapa sering kita mengabaikan mereka. Kita menutup telinga dari suara cahaya, menutup hati dari sentuhan lembut yang mereka bawa. Kita sibuk dengan dunia, hingga lupa bahwa ada utusan ilahi yang setiap detik menjaga kita dari kegelapan yang lebih dalam. Malaikat tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika manusia berpaling dari cahaya. Mereka tetap setia menunggu, tetap menjaga, tetap berusaha menyalakan kembali lentera yang mulai redup dalam diri. Karena bagi mereka, tugas menjaga ruh adalah amanah suci yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Dan setiap kali kita kembali kepada Allah dengan tulus, setiap kali kita beristighfar, bertaubat, atau sekadar menyebut namanya dengan penuh rasa cinta, malaikat pun bersuka cita. Mereka menambah cahaya ke dalam ruh kita, membuat hati menjadi lebih lapang, dan langkah menjadi lebih ringan. Itulah tanda bahwa penjaga ruh sedang merawat jiwa kita dengan kasih sayang. Penjagaan ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk membebaskan. Membebaskan dari gelap, dari takut, dari kebingungan yang melumpuhkan jiwa. Ruh yang dijaga oleh malaikat akan selalu memiliki jalan pulang, betapapun jauh ia tersesat. Karena cahaya yang mereka bawa tidak pernah padam, meski tertutup kabut dosa atau kesibukan dunia. Itulah rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Di setiap detik kehidupan, ada malaikat yang menjaga, menuntun, dan membawa cahaya agar ruh kita tetap hidup, tetap bernapas dalam cinta ilahi. Bab 3. Cahaya sebagai bahasa ilahi. Ada bahasa yang lebih tua dari kata-kata, lebih dalam dari kalimat, dan lebih jernih dari suara. Bahasa itu tidak ditulis dalam huruf, tidak pula diucapkan melalui lidah, melainkan diturunkan melalui cahaya. Inilah bahasa ilahi, bahasa yang dipahami oleh ruh sejak awal ia ditiupkan. Malaikat adalah pengemban bahasa itu. Mereka membawa cahaya dari langit ke bumi, lalu meletakkannya dalam hati manusia, agar ruh tetap mampu mendengar panggilan Tuhannya meski tertutup oleh bising dunia. Cahaya ini berbicara bukan melalui logika, tetapi melalui rasa. Ia hadir dalam ketenangan yang tiba-tiba datang saat kita berdoa. Ia hadir dalam keharuan yang membuat air mata menetes tanpa alasan yang jelas. Ia hadir dalam kerinduan yang begitu kuat kepada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seakan ruh kita sedang dipanggil pulang. Bahasa cahaya tidak bisa dipalsukan, karena ia langsung menyentuh inti jiwa, menembus dinding-dinding yang dibangun oleh ego dan dunia. Namun seringkali manusia justru mencari bahasa ilahi melalui kata-kata yang rumit, hingga melupakan kesederhanaannya. Padahal, bahasa cahaya tidak pernah membutuhkan terjemahan. Hati yang bersih otomatis akan mengenalinya, sebagaimana mata mengenali sinar matahari tanpa diajarkan. Ruh yang terbuka akan langsung mengerti pesan yang dibawa malaikat melalui cahaya. Karena sejak awal ia diciptakan, ruh sudah berjanji untuk mengenali bahasa ini. Maka ketika cahaya itu menyentuh, ruh pun merasakan sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah, meski akal berusaha menolaknya. Bahasa cahaya adalah bahasa cinta. Ia tidak datang untuk menakutkan, tetapi untuk menenangkan. Ia tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan. Setiap kali kita merasa damai di tengah doa, atau tiba-tiba merasa diperhatikan meski sendirian, itulah bahasa cahaya sedang berbicara. Malaikat menjadi perantara, memastikan bahwa pesan itu tersampaikan dengan jernih. Dan hanya hati yang rela heninglah yang mampu menangkapnya, sebab kebisingan dunia sering menutupi suara cahaya ini. Mereka yang mampu mendengar bahasa cahaya akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi terpaku pada dunia, karena hati mereka selalu tersambung pada langit. Mereka menjadi lentera bagi sekitar, karena cahaya yang mereka terima terus mengalir melalui tutur kata, sikap dan doa
yang mereka panjatkan. Itulah rahasia besar bahasa ilahi. Ia tidak pernah butuh disuarakan keras-keras, cukup dirasakan, cukup dihayati, dan cukup diterima dengan kerendahan hati. Bab 4. Ruh yang terbuka pada cahaya. Ruh manusia sesungguhnya seperti sebuah cermin. Bila cermin itu jernih, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun bila cermin itu buram, penuh debu kesalahan, dipenuhi goresan dosa, maka pantulan cahaya akan samar, seakan tertahan di permukaan. Malaikat datang bukan hanya untuk membawa cahaya, melainkan juga untuk membantu membersihkan cermin ruh itu. Mereka mengetuk hati kita dengan lembut, agar kita mau melepas kekeruhan yang selama ini menutupi sinar ilahi di dalam diri. Ada saat-saat ketika manusia merasa hampa, seakan hidup kehilangan arah. Banyak orang mengira itu sekadar perasaan biasa, padahal sebenarnya itulah tanda ruh sedang merindukan cahaya. Kekosongan itu bukan musibah, melainkan undangan agar kita kembali membuka diri. Malaikat sering hadir dalam momen-momen itu, membawa rasa gelisah agar kita tersadar, lalu menawarkan ketenangan yang datang bukan dari dunia, melainkan dari langit. Ruh yang terbuka akan segera mengenali ketukan halus ini, dan bila ia menyambutnya, cahaya pun akan masuk dengan deras. Ketika hati mulai lapang, doa mengalir dengan tulus, dan zikir bergetar di bibir. Saat itulah cermin ruh perlahan menjadi bening kembali. Malaikat terus menjaga proses itu, memastikan cahaya tidak hanya menyentuh permukaan, melainkan meresap hingga ke kedalaman jiwa. Ruh yang terbuka pada cahaya akan merasakan perubahan. Beban yang dulu terasa berat tiba-tiba menjadi ringan, kesedihan yang menyesakkan berubah menjadi kekuatan, dan rasa takut yang membelenggu digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Cahaya yang masuk ke dalam ruh tidak berhenti di situ saja. Ia mulai memancar keluar, menuntun pandangan kita agar lebih lembut, menuntun kata-kata kita agar lebih menyejukkan, menuntun langkah kita agar lebih berhati-hati. Orang-orang di sekitar pun ikut merasakan, meski kita tidak berkata apa-apa. Karena cahaya yang dibawa malaikat bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk menghidupkan banyak jiwa yang haus akan ketenangan. Satu ruh yang terbuka bisa menjadi lentera bagi banyak hati yang masih berjalan dalam gelap. Dan pada akhirnya membuka diri terhadap cahaya adalah kunci perjalanan spiritual. Sebab cahaya tidak pernah memaksa, ia hanya menunggu pintu itu dibuka. Malaikat akan selalu datang, mengetuk dengan sabar, menjaga agar kita tidak benar-benar kehilangan arah. Maka beranilah membuka hati, meski hanya sedikit. Karena begitu celah itu terbuka, cahaya akan masuk, membersihkan, menghidupkan, dan menjadikan ruh kita kembali bersinar seperti ia diciptakan pertama kali. Bab 5. Cahaya yang menghidupkan nafas. Setiap tarikan nafas sesungguhnya adalah hadiah, meski seringkali kita menganggapnya biasa. Nafas bukan hanya udara yang masuk dan keluar dari tubuh, melainkan aliran rahmat yang menghubungkan manusia dengan langit. Di balik setiap helaan ada cahaya yang menyelinap masuk, dibawa oleh malaikat dengan penuh kasih sayang. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, namun ruh merasakannya dengan jelas. Tanpa cahaya dalam nafas, hidup hanya menjadi gerakan kosong, sekadar rutinitas tanpa makna. Tetapi dengan cahaya, nafas berubah menjadi zikir yang tidak pernah terputus. Malaikat sering memasukkan cahaya itu melalui jalan nafas, agar manusia sadar bahwa hidupnya bukan sekadar bertahan, melainkan perjalanan yang penuh kesadaran. Itulah mengapa ada saat tertentu ketika nafas terasa berbeda, lebih dalam, lebih menenangkan, seakan dada dipenuhi oleh sesuatu yang suci. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda cahaya sedang masuk, menghidupkan setiap sel tubuh, menguatkan setiap denyut jantung, dan menenangkan setiap keresahan hati. Malaikat bekerja begitu lembut, sehingga manusia hanya bisa merasakan hasilnya. Ketenangan yang datang entah dari mana. Bagi mereka yang menyertai nafasnya dengan zikir, cahaya akan semakin deras mengalir. Setiap tarikan menjadi panggilan, setiap hembusan menjadi doa. Nafas yang biasanya hanya sekadar menjaga hidup, berubah menjadi jembatan menuju langit. Ruh pun semakin terang, karena setiap helaan adalah kesempatan untuk diisi dengan cahaya ilahi. Inilah rahasia besar yang jarang disadari, bahwa kehidupan spiritual tidak harus selalu melalui ritual yang panjang,
tetapi bisa dimulai dari kesadaran sederhana terhadap nafas yang senantiasa dijaga malaikat. Cahaya dalam nafas membawa perubahan yang nyata. Ia menenangkan pikiran yang resah, melembutkan hati yang keras, dan bahkan menguatkan tubuh yang lemah. Orang yang bernafas dengan kesadaran cahaya akan tampak berbeda. Wajahnya lebih teduh, tutur katanya lebih damai, dan langkahnya lebih penuh kebijaksanaan. Semua itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena cahaya yang hidup dalam dirinya telah mengalir dari satu helaan ke helaan berikutnya. Nafasnya tidak lagi milik dirinya, tetapi menjadi bagian dari tarikan hidup yang lebih besar, yang bersumber dari Sang Pencipta. Maka, jangan remehkan setiap nafas yang masih Allah izinkan. Di balik setiap helaan, ada rahasia yang agung. Malaikat sedang bekerja, memasukkan cahaya agar ruh tetap hidup. Bila kita mau mengingatnya, maka hidup akan terasa berbeda. Tidak lagi hampa, tidak lagi berat, melainkan penuh kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada cahaya. Dan selama nafas masih mengalir, berarti pintu itu masih terbuka, memberi kita waktu untuk menyucikan ruh sebelum akhirnya kita dipanggil pulang. Bab 6. Malaikat dalam keheningan malam. Keheningan malam adalah saat yang paling suci, ketika dunia terlelap dan segala hiruk-pikuk mereda. Di balik sunyi itulah malaikat menurunkan cahaya dengan lebih lembut, menyinggahi hati yang bersujud dan menyentuh jiwa yang berdoa dalam diam. Bagi mereka yang terjaga, malam bukan sekadar waktu untuk tidur atau bangun, melainkan jendela bagi ruh untuk menerima cahaya yang jarang datang di siang hari. Setiap detik malam adalah peluang untuk mendengar bisikan rahasia dari langit, suara yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang mau hening. Malaikat menyelimuti ruh dengan cahaya, menenangkan luka-luka batin yang tersembunyi, dan menuntun langkah agar hati tidak tersesat dalam kesendirian. Mereka hadir dalam wujud energi yang halus, namun mampu menembus segala ketegangan dan kegelisahan manusia. Banyak orang tidak menyadari bahwa keheningan malam adalah saat di mana rahmat paling besar turun, dan malaikat bekerja tanpa lelah, memastikan setiap jiwa yang berserah bisa merasakan damai yang tulus. Bahkan orang yang sibuk dengan dunia pun, jika menyadari keheningan itu, akan merasakan sentuhan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seringkali kita menganggap malam hanya gelap, hanya sunyi, hanya kosong. Padahal gelap malam adalah kanvas bagi cahaya untuk bersinar dengan sempurna. Malaikat menggunakan malam untuk menempatkan cahaya di tempat yang paling tepat dalam ruh manusia. Setiap doa yang tulus, setiap zikir yang hening, setiap renungan yang murni adalah titik di mana cahaya itu menempel dan mulai mengalir. Hanya hati yang bersih yang mampu menahan keindahan itu. Dan hanya ruh yang sadar yang bisa memahami makna kehadiran malaikat dalam diam. Di malam hari, malaikat bekerja tanpa terlihat, tanpa terdengar, namun hasilnya terasa hingga ke inti hati. Orang yang sadar akan kehadiran ini akan merasakan ketenangan yang berbeda. Seakan semua kegelisahan hilang, seakan semua keraguan terhapus, dan seakan setiap luka batin disembuhkan dengan lembut. Malam menjadi waktu di mana manusia dan langit bersatu dalam kesunyian, dan cahaya yang dibawa malaikat menjadi penghubung antara keduanya. Inilah rahasia malam yang jarang disadari oleh mereka yang terlalu sibuk dengan dunia. Ketika kita mulai belajar menghargai keheningan malam, kita belajar untuk membuka diri pada cahaya. Kita menyadari bahwa gelap bukanlah musuh, melainkan sarana untuk menerima rahmat yang paling murni. Malaikat akan selalu hadir dalam diam, menunggu setiap hati yang mau berserah, menuntun setiap ruh yang rindu pulang, dan memastikan bahwa cahaya tetap hidup di tengah kesunyian dunia. Maka, jangan takut pada malam, karena di dalamnya tersembunyi rahasia cahaya yang menunggu untuk disentuh. Bab 7. Cahaya yang mengguncang kesadaran. Tidak semua cahaya datang dengan kelembutan. Ada cahaya yang hadir sebagai guncangan, sebuah energi yang menggoyahkan hati agar manusia terbangun dari kelalaian. Malaikat kadang membawa cahaya yang membuat ruh resah, agar kita sadar telah jauh meninggalkan jalan ilahi. Guncangan itu bukan hukuman, melainkan pengingat bahwa manusia tidak boleh tidur dalam kelalaian.
bahwa hati yang terlena akan kehilangan arah jika tidak disentuh oleh sinar yang mampu menembus kesadaran. Cahaya yang mengguncang sering muncul dalam bentuk ujian, kehilangan, atau kesedihan yang tiba-tiba datang. Ia membuat manusia merasakan hampa yang tajam, rasa sakit yang menyesakkan, atau ketidakpastian yang menantang iman. Namun di balik semua itu, malaikat hadir untuk memastikan bahwa guncangan itu tidak sia-sia. Mereka menyalurkan energi cahaya agar kesadaran muncul, agar manusia menyadari bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan perjalanan spiritual yang menuntut keterbukaan hati dan kesiapan menerima bimbingan ilahi. Saat cahaya mengguncang, kita mungkin ingin menolak, menutup diri, atau mengabaikannya. Namun itulah saat terbaik untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan membiarkan cahaya bekerja. Malaikat menunggu kesadaran itu muncul, menunggu hati yang mau membuka diri, menunggu ruh yang bersedia menerima bahwa guncangan ini adalah sarana pembelajaran. Cahaya itu tidak hadir untuk menghukum, tetapi untuk membimbing, memastikan bahwa setiap jiwa yang tersesat dapat menemukan kembali jalannya. Guncangan cahaya sering membuat manusia menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak tampak. Kita mulai melihat kelemahan diri, kesalahan yang berulang, dan kebiasaan yang menjauhkan kita dari ketenangan. Namun kesadaran ini bukan untuk menimbulkan rasa bersalah, melainkan untuk membuka ruang agar cahaya masuk lebih dalam. Malaikat dengan sabar menyalurkan cahaya itu, memastikan bahwa meski hati terguncang, ruh tetap terlindungi dan arah perjalanan tidak hilang. Dan ketika manusia mulai menerima cahaya yang mengguncang, hati pun menjadi lebih lapang, ruh lebih tenang, dan langkah lebih mantap. Kesadaran muncul dan setiap tindakan yang dilakukan setelah itu lebih selaras dengan cahaya ilahi. Malaikat telah berhasil menyalurkan cahaya yang bukan hanya menyentuh, tetapi juga mengubah, karena tujuan cahaya bukan sekadar hadir, melainkan menuntun manusia kembali kepada jalur yang sejati. Inilah rahasia besar bahwa terkadang keguncangan bukanlah akhir, melainkan awal dari penerimaan cahaya yang lebih dalam. Bab 8. Ruh yang bersinar di dunia. Ketika cahaya benar-benar masuk dan ruh menerima sentuhan malaikat, manusia mulai berbeda. Cahaya itu tidak hanya menghangatkan hati, tetapi juga memancar keluar melalui setiap tindakan, kata-kata, dan sikap. Ruh yang bersinar akan terlihat dalam kelembutan pandangan, kehangatan senyum, dan ketenangan langkah, meski dunia di sekitarnya masih penuh kekacauan. Orang-orang di sekitar akan merasakan getaran cahaya itu, meskipun mereka tidak mengerti dari mana asalnya, karena cahaya tidak bisa disembunyikan. Ia selalu menembus segala lapisan. Malaikat terus menjaga agar cahaya yang masuk tidak padam. Mereka memastikan bahwa sinarnya tetap stabil di tengah badai dunia, tetap hangat di tengah dinginnya ketidakpedulian, dan tetap terang di tengah gelapnya hati manusia. Ruh yang menerima cahaya menjadi saksi hidup akan kasih sayang ilahi, menampilkan bukti nyata bahwa kehidupan yang selaras dengan cahaya selalu membawa kedamaian, meski tantangan datang silih berganti. Cahaya yang memancar dari ruh tidak hanya menyentuh diri sendiri, tetapi juga menyentuh orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran cahaya akan memancarkan ketenangan dan inspirasi. Kata-kata yang keluar dari bibir yang dipenuhi cahaya akan menyejukkan hati yang gundah. Langkah yang diambil akan memberi arah bagi yang tersesat. Dan senyum yang lahir dari hati yang bercahaya akan menjadi lentera bagi yang gelap. Inilah cara malaikat bekerja, bukan hanya melalui perantara manusia, tetapi melalui cahaya yang terus mengalir dari ruh mereka yang terbuka. Orang yang ruhnya bersinar tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Mereka mulai memahami bahwa setiap kebaikan yang dilakukan adalah bagian dari cahaya yang lebih besar, cahaya yang menembus batas waktu dan ruang. Malaikat mengajarkan melalui pengalaman ini bahwa hidup sejati bukanlah tentang kesenangan sementara, melainkan tentang bagaimana cahaya ilahi dapat menyinari tidak hanya diri sendiri, tetapi juga dunia di sekitar. Setiap tindakan yang dipenuhi cahaya adalah langkah menuju kesempurnaan ruh, dan setiap senyuman yang tulus adalah bukti nyata bahwa cahaya itu hidup. Pada akhirnya, ruh yang bersinar di dunia
adalah bukti nyata kehadiran malaikat dan rahmat ilahi. Ia menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa setiap langkah yang diambil dengan kesadaran membawa cahaya, dan bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang menuntut kita untuk terbuka, peka, dan menerima sentuhan ilahi. Cahaya itu terus memancar, menuntun, dan menyembuhkan, memastikan bahwa meski dunia penuh kegelapan, ada jiwa-jiwa yang menjadi lentera, membawa sinar yang tak pernah padam. Bab 9. Cahaya sebagai jalan pulang. Akhir dari perjalanan hidup ini bukanlah dunia, melainkan kembali kepada asal, kembali kepada sumber cahaya yang sejati. Malaikat membawa cahaya bukan hanya untuk menerangi langkah, tetapi juga untuk menunjukkan arah pulang bagi setiap ruh yang tersesat. Setiap kebaikan, setiap zikir, setiap doa yang tulus adalah petunjuk, seutas tali yang menghubungkan manusia dengan langit, memastikan bahwa meski tersesat, selalu ada jalan kembali. Cahaya itu adalah kompas bagi ruh, mengingatkan bahwa rumah sejati bukan di bumi, melainkan di tempat cahaya itu berasal. Ruh yang menerima cahaya menjadi sadar akan perjalanan hidupnya. Kesalahan yang lalu, penyesalan yang membekas, dan dosa yang menumpuk tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan. Cahaya malaikat menembus semuanya, membersihkan noda-noda batin, dan memberi kesempatan untuk memulai kembali. Manusia belajar bahwa pulang bukan berarti menunggu mati, tetapi setiap detik hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah bagian dari perjalanan pulang itu. Setiap nafas yang dipenuhi cahaya adalah langkah mendekat kepada asal, dan setiap hati yang terbuka adalah pintu menuju kedamaian abadi. Tidak semua orang menyadari bahwa cahaya yang membawa jalan pulang itu selalu hadir. Banyak yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menoleh ke dalam diri. Namun malaikat tetap setia, menunggu saat yang tepat, mengetuk hati dengan lembut, dan menyalurkan cahaya melalui peristiwa, pertemuan, atau bahkan rasa kehilangan. Kehadiran cahaya itu bukan sekadar untuk menghibur, tetapi untuk menuntun, memastikan bahwa setiap jiwa yang rindu akan menemukan kembali jalannya. Saat manusia mulai merasakan cahaya sebagai jalan pulang, segala ketakutan kehilangan arah menghilang. Hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, dan langkah menjadi mantap. Malaikat tidak hanya menunggu di langit, tetapi hadir dalam setiap detik kehidupan, memastikan bahwa ruh tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Jalan pulang bukan jalan yang terlihat, tetapi jalan yang dirasakan, jalan yang terbuka bagi hati yang mau mendengar dan menerima. Dan akhirnya, cahaya yang menuntun manusia pulang adalah bukti kasih sayang ilahi yang tak pernah putus. Ruh yang kembali dengan cahaya disambut dengan damai, selaras dengan langit, dan terhubung kembali dengan sumbernya. Inilah rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau membuka diri, bahwa setiap langkah yang diambil dengan kesadaran adalah bagian dari perjalanan pulang, bahwa malaikat selalu hadir menuntun, dan bahwa cahaya tidak pernah meninggalkan mereka yang benar-benar mencari. Bab 10. Rahasia cahaya dalam diam. Rahasia cahaya bukan untuk diperdebatkan atau dicari melalui kata-kata, melainkan untuk dirasakan. Ia hadir dalam diam, dalam kesunyian hati yang mau mendengar, dan dalam kerendahan yang tulus. Malaikat menurunkan cahaya ini tanpa pamrih, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk menuntun ruh manusia agar kembali mengenal asalnya. Dalam diam, manusia bisa merasakan getaran cahaya, bisa menangkap bahasa ilahi yang tidak diucapkan, dan bisa melihat arah yang sebelumnya tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Diam bukan berarti kosong, melainkan sarana agar cahaya masuk dengan sempurna. Ketika hati berhenti mencari dengan ego, ketika pikiran menenangkan diri dari kekacauan dunia, saat itulah malaikat menempatkan cahaya di tempat yang tepat dalam ruh. Ia meresap perlahan, menembus lapisan batin yang paling rapuh, menyalakan kembali lentera yang hampir padam. Dalam keheningan itulah manusia menemukan makna doa, menemukan ketenangan zikir, dan menemukan cahaya yang selama ini selalu menunggu untuk disadari. Rahasia cahaya adalah kesadaran bahwa semua yang kita cari di luar sejatinya telah ada di dalam. Setiap hati memiliki potensi untuk bercahaya, setiap ruh mampu menjadi lentera,
dan setiap nafas dapat menjadi jembatan menuju langit. Malaikat hanya menunggu, mengetuk dengan lembut agar kita mau membuka pintu itu. Dan begitu celah hati dibuka, cahaya pun masuk, membersihkan, menghidupkan, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Mereka yang mampu menerima cahaya dalam diam akan merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Hidup menjadi lebih ringan, langkah lebih mantap, dan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi sarana untuk tumbuh dalam kesadaran. Cahaya malaikat membuat kita menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan medan belajar, dan bahwa ruh yang terbuka adalah jalan menuju kedamaian sejati. Bahkan dalam kesendirian, cahaya itu selalu hadir, menunggu setiap hati yang mau mendengar. Dan akhirnya, rahasia besar ini bisa dirangkum dalam satu kesadaran. Cahaya selalu ada, malaikat selalu hadir, dan ruh manusia selalu memiliki jalan menuju kebenaran. Jangan takut pada gelap atau kesunyian, karena disitulah cahaya menemukan jalannya. Setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk membuka diri, menerima cahaya, dan membiarkan malaikat menuntun kita kembali ke asal. Sebab dalam kesadaran itulah kita menemukan kedamaian yang sejati, dan dalam cahaya itulah ruh menemukan rumahnya yang abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan cahaya ini, sahabat ruh. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini menyalakan lentera di dalam hati, menghadirkan ketenangan, dan menguatkan langkah menuju kedamaian sejati. Marilah kita menutup dengan doa singkat. Ya Allah, tuntunlah hati kami dengan cahaya-Mu, lapangkan ruh kami, dan jadikan kami selalu dekat dengan-Mu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.